Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardelia Nahda Nurnudia dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis kelas 1C dengan NIM 44412300094. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang jihad dari mata kuliah agama yang diampu oleh Ibu Nana Sujana SAG MSI. Slide pertama itu definisi jihad. Nah, secara kata jihad itu berasal dari kata Arab jahada, yang secara harfiah berarti berjuang atau berusaha. Nah, berjuang dan berusaha dalam konteks jihad ini berarti untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Kalau dalam konteks agama Islam, jihad memiliki arti yang lebih spesifik, yaitu berjuang untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala, memperkuat agama Islam, dan usaha atau perjuangan ini tuh untuk mencapai kebaikan dan kebenaran. Nah, ini tuh bisa mencakup berbagai bentuk usaha, mulai dari perjuangan pribadi melawan kelemahan diri hingga partisipasi dalam kegiatan amal, pendidikan, dan penegakan keadilan. Nah, penting untuk diingat bahwa jihad ini tidak selalu merujuk pada perang fisik. Dalam pengertian yang lebih luas, jihad itu mencakup dimensi spiritual dan moral, seperti perjuangan untuk meningkatkan kualitas diri, memperbaiki masyarakat, dan memperkuat nilai-nilai keadilan dan kebaikan. Selanjutnya itu ada 3 bentuk jihad. Nah, yang pertama itu jihad perang. Dalam artian sempit, jihad perang diartikan sebagai perang melawan musuh Islam. Makna dasar dari kata jihad itu beragam. Antara lain itu keseriusan, kesungguhan, atau pengerahan segenap daya kemampuan. Dalam konteks Islam itu jihad perang hanya dapat dilakukan sebagai bentuk pertahanan diri dan tidak boleh menyerang orang yang tidak bersalah. Jihad perang juga memiliki aturan dan etika yang harus diikuti, seperti tidak membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua, dan tidak merusak fasilitas umum, dan tidak menyerang orang-orang yang sedang beribadah. Penting juga untuk dicatat bahwa jihad perang itu bukanlah bentuk perang suci atau kekerasan, melainkan bentuk pertahanan diri yang dilakukan dengan aturan dan etika yang ketat. Yang kedua itu ada jihad moral. Jihad moral itu bentuk jihad yang melibatkan perjuangan untuk memperbaiki moral dan etika dalam diri sendiri dan masyarakat. Jihad moral juga bisa dilakukan dengan cara menghindari perbuatan dosa, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain. Nah, jihad moral juga bisa dilakukan dengan cara memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas gitu, dan memerangi kemungkaran dan ketidakadilan. Dalam konteks Islam juga jihad moral merupakan bagian dari jihad al-nafs, perjuangan melawan hawa nafsu, dan jihad al-lisan, perjuangan untuk menyebarkan pesan Islam. Penting untuk dicatat bahwa jihad moral tidak melibatkan kekerasan atau tindakan yang merugikan orang lain, melainkan merupakan bentuk perjuangan untuk memperbaiki moral dan etika dalam diri sendiri dan masyarakat. Ketiga, ada jihad dakwah. Nah, jihad dakwah adalah bentuk jihad yang melibatkan perjuangan untuk menyebarkan peran Islam dan mengajak orang lain masuk ke dalam agama Islam. Jihad dakwah juga merupakan bagian dari jihad al-lisan, sama seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu perjuangan untuk menyebarkan pesan Islam. Jihad dakwah juga dapat dilakukan dengan cara memberikan informasi tentang Islam, memberikan contoh perilaku yang baik, dan memperlihatkan kebaikan Islam kepada orang lain. Jihad dakwah juga bisa dilakukan dengan cara memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas dan memerangi kemungkaran dan ketidakadilan. Meskipun berbeda, kedua bentuk jihad ini memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memperkuat iman dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Saat selanjutnya itu ada kenapa belajar itu termasuk jihad. Belajar termasuk jihad itu karena jihad tidak hanya berarti perang atau kekerasan, tetapi juga mencakup perjuangan untuk memperbaiki diri sendiri dan masyarakat. Dalam pembelajaran, jihad dapat dilakukan dengan cara memperbaiki moral dan etika yang sudah saya jelaskan tadi, etika dalam diri sendiri, meningkatkan kualitas ibadah, dan memperbaiki hubungan sosial dengan orang lain. Selain itu, jihad dalam pembelajaran juga dapat dilakukan dengan cara memperjuangkan hak-hak orang yang tertindas dan memerangi kemungkaran dan ketidakadilan. Dalam hal ini, guru
itu memainkan peran yang penting dalam memahami konsep jihad ini dan menyampaikan pemahamannya kepada siswa tentang konsep jihad. Oleh karena itu, belajar termasuk jihad karena melalui belajar seseorang dapat memperbaiki diri sendiri dan masyarakat serta memperkuat iman dan meningkatkan kualitas hidup umat Islam. Yang sudah saya jelaskan tadi itu, saya hanya mengulas kembali saja. Selanjutnya itu ada dalil jihad belajar yang saya ambil dari surat At-Taubah ayat 122 yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, poin penting dari menuntut ilmu dalam surat At-Taubah ini, yang pertama itu ada mereka yang telah menuntut ilmu dan memahami ajaran agamanya akan dimudahkan untuk menjaga diri dari kesesatan dan menjauhi larangannya. Yang kedua itu fungsi ilmu semata-mata untuk mencerdaskan umat. Jadi tidak dibenarkan bila ada yang menuntut ilmu hanya untuk mengejar pangkat atau keuntungan pribadi saja apabila menimbulkan kesombongan diri. Yang ketiga, sebaik-baik orang yang berilmu adalah orang yang menyebarkan ilmunya dan mengajarkannya kepada orang lain. Untuk itu, setiap muslim dalam bidang ilmu pengetahuan memiliki 3 kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Yang keempat itu, selain ilmu agama, ilmu yang juga wajib dipelajari oleh umat muslim dalam surat At-Taubah ayat 122 ini adalah semua ilmu pengetahuan yang berguna dan dapat mencerdaskan kehidupan selama tidak tangan dengan norma-norma agama. Saat selanjutnya itu, meninggal saat menuntut ilmu itu bisa dikatakan mati syahid gak sih? Jadi mengutip ceramah Habib Ali Hasan Baharun, dia menjelaskan seseorang yang mati dalam menuntut ilmu dalam mencari agama Allah itu diharapkan mati syahid. Golongan mati syahid dalam menimba ilmu ini juga tak dikenal usia, termasuk bila dia sudah berlanjut usia. Namun penting untuk dicatat bahwa tidak semua orang yang meninggal dalam menuntut ilmu itu dianggap mati syahid. Untuk dianggap mati syahid itu seseorang harus meninggal dalam keadaan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.